MJ listeners, dalam 2 tahun terakhir di Indonesia, konsep child free menjadi perbincangan publik. Sesuai namanya, konsep ini diputuskan pasangan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka. Dan setiap pasangan tentu memiliki alasan, tertentu ketika tak ingin memiliki anak dalam hubungan pernikahan mereka. Tidak ada yang benar atau salah, namun yang pasti, keputusan untuk tidak memiliki anak harus menjadi keputusan bersama pasangan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Ketika keputusan child free mengalami peningkatan di barat pada kurun waktu 1800-an, di Indonesia tidak demikian. Lantas, apakah fenomena child free ini menjadi urusan pribadi atau negara? Dan untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan jurnalis senior Nuim Hayat, langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iskandar, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Bang Nuim. Bagaimana kabarnya sana Bang Nuim? Hujan juga kah di Australia Bang? Alhamdulillah. Ya, enak benar nih, udaranya cuma 21 derajat. Bayangkan, 21 derajat. 21 derajat di sini saya udah menggigil kalau kayak gitu Bang. Ya, enggak. Nikmat sekali. Matahari bersinar, angin sepoi-sepoi. Aduh. Waduh. Betul-betul enak ya. Nikmatnya mana lagi yang bisa ini ya Bang ya. Bang Nuim, ini kita mulai dari Indonesia di Bang Nuim terkait fenomena child free Bang. Di Indonesia tuh ada filosofi banyak anak, banyak rezeki. Dan sangat jelas filosofi ini bertentangan dengan konsep child free. Apa sih Bang sebenarnya yang menjadi asal usul filosofi ini Bang Nuim? Ini dahulu, biasanya keluarga punya banyak anak. Karena ada kepercayaan, keterbatasan ilmu pengetahuan kedokteran, keterbatasan ilmu pengetahuan perobatan, menyimpulkan bahwa ya kemungkinan kalau punya 10 anak, mungkin 3 meninggal, atau 4 meninggal, atau bahkan 5 meninggal. Jadi paling tidak akan ada 5 anak. Jadi kalau punya anak hanya 2 atau 3, kemudian kedua-duanya atau ketiga-tiganya meninggal, karena itu menyedihkan sekali bagi pasangan orang tua. Oleh sebab itu, di zaman lalu itu tidak ada pembatasan anak. Dan karena kekhawatiran bahwa anak-anak ini tidak akan bisa bertahan karena soal penyakit dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian karena ada keterlanjuran seperti yang pernah terjadi misalnya di negara seperti di Tiongkok, maka kemudian pemerintah membatasi hanya boleh punya 1 anak. Karena sudah terlalu banyak anak dan tidak lagi sanggup nampaknya negeri maupun negara untuk menyantuni anak-anak ini. Tetapi ini juga menimbulkan masalah. Saya ingat, kalau boleh saya cerita sedikit. Pertama kali saya ke Tiongkok tahun 1990. Pada waktu itu sebenarnya belum ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok ya, karena dibekukan setelah tahun 65. Tapi saya bisa masuk dengan visa yang diberikan di secari kertas, tidak distempel di dalam paspor. Nah, di sana saya menemui banyak orang yang mulai mengatakan bahwa peraturan satu keluarga, satu pasang suami istri hanya boleh punya 1 anak, itu menimbulkan masalah. Saya tanyakan masalah apa? Anak-anak ini menjadi apa yang disebutkan sebagai kaisar-kaisar kecil. Dan jumlahnya sudah puluhan juta. Dan karena mereka disayang oleh kakek nenek dari pihak ayah, disayang oleh kakek nenek dari pihak ibu, serta mereka sangat termanja. Dari kecil teranja-anja sampai besar terbawa-bawa. Nah, sekarang Tiongkok mulai mengatakan tidak bisa punya 1 anak lagi. Harus punya 2 anak untuk bisa menjaga kelestarian, ketersediaan, tenaga. Dan ini yang menjadi masalah sebenarnya di Jepang sekarang ini. Kalau kita ingin ke Jepang atau ke Korea Selatan, masalah bahwa jumlah yang mati dengan jumlah yang lahir tidak seimbang. Nah, di Indonesia, kita pernah di zaman Orde Baru ditetapkan ya, bahwa keluarga berencana. 2 anak jadi cukup ya yang Bang ya? pas itu, yang bagus itu, itu jadi istilahnya Jisamsu. 2,34 itu istilahnya, kenapa dipakai istilah Jisamsu, wallahu alam. Tapi mengatakan bahwa 2 anak itu sudah pas, karena kan orang tua itu ingin punya 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Siapa tahu barangkali bisa dapat 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki, maka sempurna lah. Karena keadaan itu sudah maju, perobatan sudah maju, kedokteran juga sudah maju. Tetapi sekarang ini dengan adanya child free, yang disebutkan child free ini nanti pada lambat laun kita sebagai bangsa harus belajar dari negara-negara lain. Iskandar tentunya tahu bahwa Jepang
adalah negara yang pernah menjadi kedua terbesar di bidang ekonomi setelah Amerika Serikat. Ya. Tetapi setelah tahun 1990 terjadi macam-macam ancaman mau dikatakan atau cobaan pada Jepang. Akhirnya Jepang sekarang nomor 3. Nomor 1 Amerika, nomor 2 Tiongkok, nomor 3 Jepang. Nah, Jepang ini dikatakan oleh Perdana Menteri Kishida, Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan bahwa masalah jumlah orang-orang di Jepang, anak-anak muda, anak-anak laki-laki dan perempuan yang tidak mau menikah, kalau menikah tidak mau punya anak, ini merupakan suatu masalah yang harus diatasi sekarang ini. Tapi di Jepang itu agak sekarang ini bahkan tidak akan teratasi kapanpun. Bang, tapi kalau misalnya kita melihat Bagaimana? fenomena di Jepang dan di Tiongkok ini kan berbeda. Tadi kan Abang sudah bilang kan berbeda 180 derajat, Bang. Di Jepang itu bisa dibilang kan tanda kutip adalah produsen bisa dibilang film-film negatif gitu ya, Bang. Mungkin kalau misalnya dibilang ini pornografi lah gitu ya, Bang. Tapi ternyata pemuda-pemuda di sana tuh justru malah terbalik di Jepang. Malas seperti untuk melakukan seperti itu, Bang. Adanya bisa disebut resesi seks gitu loh, Bang. Tanggapannya, Bang? Ya, karena mereka mulai ada kekhawatiran terhadap masa depan. Mereka khawatir bahwa masa depan dan memang ada keterbatasan fasilitas. Dan ini akan menjadi masalah bagi negara-negara yang juga membatasi dengan sengaja, ya, bukan dengan dipaksa. Negara-negara yang sengaja membatasi, jadi di negara-negara di mana pasangan suami istri membatasi jumlah anak yang mereka miliki. Ini akan menjadi masalah di masa depan. Kita lihat, Iskandar, kenapa orang bertanya, waktu itu kita pernah bertanya ya, ketika berbicara dalam salah satu acara ini, negara mana di Eropa yang paling banyak menerima kedatangan, boleh dikatakan pengungsi lah, kalau mau dikatakan manusia perahu dan lain sebagainya. Jerman. Kenapa? Karena Jerman negara tidak, bukan hanya karena Jerman negara maju, bukan hanya Jerman adalah negara barangkali yang terbesar ya ekonominya di Eropa, tetapi Jerman kekurangan tenaga karena lagi-lagi ada keterbatasan pemilikan anak di Jerman. Jadi pada akhirnya nanti seakan-akan kalau kita melawan dalam tanda kutip alam dalam persoalan jumlah anak ini bisa mendatangkan masalah. Tidak sekarang, ya, bagi sebagian negara-negara tertentu tidak sekarang. Tapi kalau Jepang itu sudah mengatakan now or never dalam bahasa Inggris, sekarang atau tidak sama sekali, akan celaka Jepang, tidak lagi bisa ditunda-tunda. Ini masalah tentang child free di Jepang ini harus diatasi sekarang ini. Bagaimana membujuk agar setiap pasangan suami istri yang telah menikah mempunyai anak, bagaimana membujuk agar mereka mempunyai anak. Ini yang jadi masalah. Jadi di Indonesia juga pada saat ini tidak akan terasa, tapi nanti akan datang waktunya ketika kita telah menjadi sebuah negara industri yang besar dan kita memerlukan tenaga. Kita sekarang saja macam-macam cerita orang. Kita mendatangkan tenaga dari luar negeri yang sebenarnya tidak perlu, padahal itu tenaga buruh kasar dan lain-lain. Itu cerita orang, apakah benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Kita menunjukkan bahwa kita seakan-akan sudah mengambil langkah-langkah penjagaan, ya. Padahal kita masih punya banyak tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan, tetapi mendatangkan tenaga kerja kata orang kita tidak tahu apa buktinya. Jadi ini sama dengan di Jepang. Masalah di Jepang berbeda dengan Jerman, berbeda dengan Amerika. Jepang itu sangat enggan untuk menerima pendatang, migran. Jepang itu tidak begitu suka karena mereka ingin mempertahankan keluhuran dari jenis bangsa Jepang itu. Ya, mereka menganggap diri mereka ya seperti itulah, negara matahari terbit dan lain sebagainya. Jadi ini masalah yang betul-betul harus dipikirkan oleh setiap bangsa barangkali, bukan hanya oleh Jepang dan Korea Selatan dan Tiongkok dan Jerman dan Rusia. Ini semua negara-negara yang sekarang kewalahan karena kekurangan tenaga. Jadi kalau kita lihat di Jepang, jumlah kelahiran 800.000. Jumlah kematian pada tahun yang sama hampir 2 kali lipat. Nah, celakanya lagi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, maka makin banyak orang yang panjang usianya. Nah, ini panjang usia tidak berarti terus produktif. Kita mengetahui di Jepang itu 1 dari tiap-tiap 1.500 orang mencapai usia 100 tahun. Ya, saya umur 75 tahun sudah pensiun. Sekarang menjelang umur 85 tahun. Nah, kan kalau saya terpaksa disantuni oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Australia menyantuni, ya karena dahulu kita membayar pajak dan lain sebagainya.
sebagainya. Iya. Nah, ini kalau nanti jumlah ya yang harus disantuni lebih banyak daripada jumlah yang akan menggantikan mereka, ini dari mana uangnya? Jadi masalah child free ini bukanlah masalah yang sederhana. Oke lah, kita negara mengatakan bebas untuk menentukan apakah mau punya anak atau tidak. Tapi ya masyarakat sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota atau bagian dari suatu republik, suatu pemerintahan, suatu negara, kita juga punya tanggung jawab dalam hal ini. Kalau sekiranya makin banyak orang, karena ini fashion kan, ini semacam sesuatu yang baru seperti pakaian baru, lagu baru, model rambut baru, mulai banyak orang yang mengatakan kami ingin child free, tidak mau punya anak, itu istilahnya, tidak mau punya anak, pokoknya kami hanya ingin berdua. Nah ini masalahnya juga nanti, kalau nanti dia sekiranya jadi dalam budaya kita ya di Indonesia, banyak orang itu punya anak, kenapa? Ya ini sebagai investasi masa depan, ini bekal untuk masa depan. Yeah. Kalau saya nanti sudah tua, mungkin penghasilan saya tidak cukup, pensiun saya tidak cukup, alhamdulillah kalau punya anak ini akan membantu orang tuanya. Kalau tidak punya anak, bagaimana? Apakah akan hidup hanya dari pensiun? Bisakah, mampukah, sanggupkah pensiun itu nanti menghidupi pasangan tersebut agar bisa hidup seperti gaya hidup yang pernah ditempuh sebelumnya? Ini masalahnya, ini sangat luar biasa, ini bukan main-main, benar. Orang tidak barangkali melihat itu ya. Orang tidak memikirkan hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang ini di Jepang lah, yang betul-betul karena sudah menganggap dirinya diambang suatu tantangan, diambang suatu cobaan yang sangat besar seperti dikatakan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida. Kalau tidak sekarang ini, kita tidak akan bisa mengatasi masalah ini. Jadi wajib katanya bahwa suami istri di Jepang wajib berbakti kepada nusa dan bangsa dengan ya mempunyai anak. Nah, Bang, kembali ke tadi kan Jepang sudah mewajibkan untuk keluarga atau pasangan muda untuk harus memiliki anak. Di Tiongkok Tunggu dulu Iskandar. Gimana, Bukan mewajibkan. Bukan mewajibkan, tetapi menyarankan. Mendorong, ya, bukan mewajibkan, ya. Belum sampai ke mewajibkan. Belum ya. kewajiban. Iya, berarti baik. Saya ralat berarti untuk menyarankan Jepang untuk menyarankan keluarga pasangan muda atau pasangan baru untuk memiliki anak lebih dari satu atau mungkin cuma satu gitu, Bang. Sedangkan di Tiongkok sekarang sudah harus memiliki anak lebih dari satu. Dan Tiongkok sekarang jumlahnya masyarakatnya besar. Bisa dibilang banyak gitu. Di Indonesia pun juga yang memiliki banyak anak adalah mungkin bisa dibilang orang-orang yang ini ada ini juga di Bang, maksudnya ada fenomena ketika banyak orang yang ingin child free, di sebagian lain juga ingin punya banyak anak, banyak rezeki, itu masih berlanjut gitu loh Bang, maksudnya masih pengen punya anak seperti itu. Tapi bonus demografi ini yang akan menjadi kendal di depannya gitu loh Bang. Gimana Bang? Ya, karena begini, tadi Iskandar mengatakan di Tiongkok mengharuskan, tidak harus juga, menyarankan, memperbolehkan hanya satu anak. Itu kalau boleh saya potong sedikit. Ketika pemerintah Tiongkok menetapkan bahwa sepasang suami istri hanya boleh punya satu anak, itu banyak kejadian-kejadian yang barangkali tidak dilaporkan, dan ini terjadi bukan hanya di Tiongkok tapi juga di India, di mana keluarga yang kemudian mendapat seorang anak perempuan, itu anak perempuan, bayi perempuan itu bisa dihabisi, ditenggelamkan, itu supaya ada semacam sebab sehingga dia bisa untuk punya anak lagi, karena anaknya yang perempuan ini meninggal dunia, maka dia coba lagi punya anak antin sampai. Jadi anak perempuan itu dikorbankan. Dan di India itu pernah ada larangan. Dokter-dokter tidak boleh menggunakan alat yang bisa melacak, melihat ketika janin masih di dalam rahim ibunya, apakah janin itu laki-laki atau perempuan. Kabarnya, ceritanya, sampai itu dilarang mesin tersebut. Jutaan janin perempuan, janin anak perempuan di dalam rahim ibunya yang digugurkan karena tidak menginginkan anak perempuan. Kalau barangkali di India, ya barangkali pertimbangannya adalah faktor keuangan. Karena dalam agama Hindu di India itu yang membayar mahar itu bukan laki-laki, tetapi perempuan. Dan mahar itu bukan hanya simbolis seperti sajadah dan Quran, tidak.
bisa motor, bisa Sapi macam-macam gitu ya, Bang, peralatan ya? rumah tangga, pokoknya Bang, ya. Ya, jadi ini masalah ini kemudian menimbulkan masalah baru ya dalam hal di India ya sekarang sudah bebas. Kabarnya sudah tidak ada lagi karena sudah ada kemajuan dan ya anak perempuan pun bisa disayangi, tidak seperti dianggap sebagai beban dan lain sebagainya. Tapi di negara-negara lain di Asia Timur, terutamanya Tiongkok dan Korea, ya ini masalah kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga. Ini yang menjadi masalah besar. Bagaimana nanti harus misalnya mengisi lowongan-lowongan yang kemudian tersisa karena yang pernah mengisinya itu adalah orang-orang yang sudah pensiunan dan lain sebagainya. Kita lihat di Perancis saja baru-baru ini barangkali Iskandar mengikuti terjadi demonstrasi besar-besaran ketika pemerintah mengatakan ya usia pensiun akan dinaikkan dari 62 tahun ke 64 tahun. Itu orang tidak terima ya di Yunani juga pernah begitu karena mereka tidak tahu usia pensiun itu diperpanjang. Mereka ingin menikmati hidup ketika lagi masih bisa menikmati hidup, masih punya gigi, bisa mengunyah makanan yang enak dan lain sebagainya. Sedangkan di Australia lain lagi. Di Australia tidak boleh diberhentikan seseorang hanya karena faktor usianya. Selagi dia mampu untuk berkarya, selagi dia mampu untuk bekerja dengan baik, memenuhi tanggung jawabnya, melaksanakan segala tugasnya, maka dia tidak bisa diberhentikan. Oleh sebab itu saya mengundurkan diri dari Radio Australia ketika usia 75 tahun. Tidak pernah terlintas di pikiran ABC atau Radio Australia untuk mengatakan, kamu sudah 65 tahun pensiun. Tidak bisa lagi seperti itu. Iya. Karena mungkin berpikirannya bahwa seperti kayak jurnalis itu tidak ada kata pensiun sebenarnya, Bang. Ya, tapi bukan hanya jurnalis, di berbagai macam bidang pekerjaan juga selagi orang tersebut mampu. Bahkan sekarang ini di Australia mulai ada usul-usul dari pihak pemerintah sendiri pun kepada majikan untuk mencoba mempekerjakan orang-orang yang sudah pensiun, orang-orang yang usianya di atas 70-75 tahun ketika dia masih mampu, masih mempunyai kemampuan karena dia masih mempunyai pengalaman. Pengalaman ini yang susahkan untuk diperoleh, jadi harus dilakukan dengan melakoni tugas itu. Dan orang-orang yang sudah usia ya dikatakan lanjut, lansia dan sebagainya, meski barangkali tenaganya agak berkurang, tapi pengalamannya sudah bertambah. Nah ini masalah yang besar. Ini bukan masalah yang sederhana. Orang waktu itu mengatakan ya kita bisa membatasi jumlah anak dan lain sebagainya, atau kita menikah tapi kita tidak mau punya anak dan sebagainya. Barangkali untuk sekarang ini oke, tapi kalau kita lihat ke masa depan nanti, belajar dari pengalaman pahit yang sekarang. Sekarang ini, ketika kita sedang berbincang, sekarang ini dialami oleh Korea Selatan, sekarang ini dialami oleh Jepang, ini dan Tiongkok juga, ya oleh Tiongkok juga, ini akan menjadi masalah yang tidak bisa diatasi dengan mudah. Tidak bisa diatasi dengan mudah karena tidak bisa begitu bayi itu lahir langsung dia bisa menjadi tenaga kerja. Tidak kan, mesti menunggu waktu yang cukup lama. Nah, kalau di Asia Timur sepertinya banyak bisa dibilang masyarakatnya di sana mulai untuk mengurangi, walaupun pemerintah menyarankan untuk memiliki anak lebih dari satu. Tapi di Indonesia, Bang, ada tren baru lagi, Bang, sebenarnya selain child free. Di Indonesia itu juga ada di mana anak-anak yang pada umur mungkin masih bukan mungkin tapi usia belia itu sudah mengajukan mengajukan diri untuk menikah dini. Ini apakah fenomena child free juga nanti ke depannya, Bang? Karena kan bisa dibilang kan usia belia masih SMP sudah melakukan dispensasi untuk menikah, Bang. Tanggapannya, Bang? Ya itu dia. Memang di zaman lalu ada yang disebutkan menikah dini itu, ya itu memang dilakukan, ya itu antara tapi karena ada jaminan penampungan, ada jaminan lain-lain dan sebagainya. Jadi di Australia ini dibatasi, ya dibatasi jumlah itu tidak bisa sedini itu, meskipun ada jadi ketika barangkali ada kasus-kasus yang dianggap pengecualian bisa, tapi ada ketentuan di bawah 18 tahun masih belum bisa, masih terlalu dini dianggap karena masih belum tentu mampu untuk bisa hidup dan bisa menghidupi. Ini masalahnya karena ya kita tahu bahwa di Australia ini keadaan sekarang ini sudah berubah dari dahulu, karena kalau dahulu yang bekerja itu biasanya sang ayah atau sang suami, sekarang ini biasanya suami istri juga ikut bekerja, dan karena itu
akan kesulitan kalau mereka punya banyak anak. Siapa yang akan mengurus anak ini kalau suami istri harus bekerja? Apabila anak-anak ini ditempatkan di tempat penitipan bayi, tempat penitipan anak, ini biayanya sangat mahal. Oleh sebab itu sekarang ini pemerintah yang baru di Australia yang terpilih bulan Mei yang lalu memberikan semacam kebijaksanaan baru, menawarkan kebijaksanaan baru untuk mensubsidi tempat-tempat penitipan anak ini supaya memungkinkan terus suami istri bisa bekerja, menitipkan anak dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Karena di zaman lalu itu kadang-kadang gaji atau upah yang diterima oleh seorang istri karena dia pergi bekerja dengan menitipkan anak, itu gajinya habis untuk hanya membayar penitipan anak. Jadi untuk apa? Itu ibaratnya orang habis besi binasa, lebih bagus dia tinggal di rumah mengurus anaknya daripada dia menitipkan anaknya di tempat penitipan anak. Tapi sekarang sudah agak berubah. Jadi ini masalah yang pelik yang dahulu tidak kita anggap ada. Dahulu memang terjadi pernikahan dini, sering sekali terjadi di Indonesia. Tapi kan ada cerita bahwa nanti seorang anak umur 16 tahun atau 15 tahun, di depan orang tuanya dia ambil baskom, ditaruh air, dia duduk di baskom. Lalu orang tuanya bilang, kau macam mana kau? Kau kan udah besar, masa kau masih dalam baskom? Ya kalau udah besar, carikan istri dong. Nah, itu joke-nya zaman lalu begitu ya. Tapi kan itu sudah berbeda. Jadi sudah berbeda keadaan sekarang ini. Nah Bang, apakah pertumbuhan penduduk negara di negara Indonesia, Australia maupun di seluruh dunia gitu ya Bang, telah atau sedang diambang krisis Bang, atau membahayakan bagi populasi atau tidak Bang, dengan fenomena child free ini Bang? Ya inilah, di satu sisi kita melihat keadaan ya, baru-baru ini berapa puluh orang tewas karena mereka ingin mencoba untuk mencapai Eropa dengan menggunakan perahu yang barangkali tidak layak layar dan lain sebagainya. Nah di satu sisi kita melihat orang-orang yang tidak mampu punya anak. Di Afrika, di kam-kam pengungsi di Afrika. Sehingga banyak yang bertanya, dalam keadaan seperti itu, kenapa sih masih mau punya anak? Kalau sudah tahu bahwa anak kamu tidak sanggup kamu urus nantinya, karena keterbatasan kemampuan ekonomi kamu untuk mengurus anak itu. Tapi kamu kepingin juga punya anak. Sehingga kesian si anak itu, nanti kita lihat ya, kalau ada iklan-iklan dokter tanpa perbatasan, itu disebut Doctors Without Borders, itu selalu kelihatan anak-anak yang hogar udim katanya, yang kelaparan. Kita tahu yang tidak cukup makan sehingga kelihatan kulit tulang-tulangnya itu bisa kelihatan, sangat mengenaskan. Kenapa mereka mesti punya anak? Setelah itu tidak sanggup dihidupi, mereka mencoba mencari kehidupan di negara lain. Nah, terjadilah musibah seperti yang terjadi baru-baru ini misalnya dengan manusia perahu. Dan itu bukan pertama kali dan barangkali itu juga bukan terakhir kali. Sehingga ini menimbulkan semacam masalah baru terhadap kemanusiaan, bahwa jumlah penduduk di suatu negara tidak bisa disantuni kehidupannya oleh pemerintah setempat karena korupsi, karena lain bagian, mereka terpaksa melarikan diri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dan belum tentu mereka bisa diterima dengan tangan terbuka oleh negara-negara yang mereka niatkan untuk menjadi tempat tinggal mereka yang baru. Seperti sekarang ini, Inggris sudah membuat peraturan bahwa tidak lagi ada manusia perahu yang boleh datang ke Inggris. Mereka datang ke Inggris, mereka akan ditangkap dan mereka akan dikembalikan ke negara asal atau mereka akan dikirimkan ke Rwanda. Ya, ini masalah yang betul-betul mencari jalan tengahnya ini, bagaimana sebenarnya yang paling ideal jalan tengahnya. Karena di satu negara kita melihat seperti di Australia. Australia sekarang mengatakan, aduh, kami perlu tenaga ini, perlu tenaga pemetik mangga, kami perlu perawat dan lain sebagainya karena kekurangan dan karena tuntutan itu lebih banyak. Jadi manusia ini barangkali memang telah diatur hidupnya oleh nasib atau takdir untuk harus saling bekerja sama. Negara yang tidak punya tenaga kerja yang cukup bisa mengharapkan tenaga kerja dari negara lain yang kebanyakan tenaga kerjanya. Kan begitu seharusnya. Tapi tidak semudah itu tentunya dalam pelaksanaan. Jadi saya ingat ketika ke Korea, saya berjumpa dengan sejumlah anak-anak muda dari Indonesia yang mengatakan, wah, bang, nasib kami ini sangat luar biasa jeleknya. Kenapa? Kami bisa mencari uang di Korea. Kami bisa mengirim uang ke Indonesia untuk sanak keluarga, tapi kami tidak bisa ke Indonesia. Kenapa? Kalau kami keluar dari Korea, kami tidak bisa masuk lagi. Nah, bagaimana kamu masuk ke Korea? Oh, saya dulunya pergi ke Jepang. Di Jepang itu dijanjikan pekerjaan, tetapi di Jepang kami diperlakukan sebagai trainee. Orang yang ikut latihan, jadi gaji kami rendah sekali. Nah, makanya kami menyeberang ke Korea,
masuk di Korea dan kami mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, tapi begitu halangannya kami adalah orang-orang yang dalam tanda kutip tidak legal, tidak punya hak untuk hidup di Korea tapi bisa bekerja di Korea. Iya. Nah, ya ini masalah umat manusia secara keseluruhan. Ya, menikah dan memiliki anak merupakan impian ya Bang bagi sebagian besar masyarakat, ya, khususnya bagi keluarga yang mungkin baru gitu, yang baru menikah dan rasanya ingin ada yang ramai di rumah. Tapi ternyata ide terkait child free ini bisa merubah pola konsep pikiran keluarga masa kini. Namun Bang Nuim jangan dijawab, kita akan jeda setelah yang satu ini. MJ listeners, tetap di MJ Radio Network, more than just news. MJ listeners, masih di Morning Traffic, Morning Session with Nuim Hayat di MJ Radio Network More Than Just News, dan saya masih tersambung dengan jurnalis senior di Melbourne, Australia, Bang Nuim. Bang Nuim, masih bersama saya, Bang? Iya, masih. Baik, Bang. Kita lanjutkan kembali, Bang, dialog kita, Bang. Bang, ini ada, kalau menurut Abang nih, Bang, seberapa besar sih, Bang, pengaruh child free ini di Amerika, Tiongkok, Jepang, dan juga Korea Selatan, Bang? Tapi mengapa di Indonesia masih menganggap child free sebagai suatu hal yang tabu, Bang? Karena ya kita kan kalau jumpa orang bukan bertanya berapa mobil kau, berapa rumah kau, tidak, anak sudah berapa. Nah, iya. Itu penting karena itu penerus kan. Anak itu penerus. Jadi itu penting sekali. Kalau orang Inggris haus lah bagaimana kehidupan ini. Kalau kita ya anak ada berapa, cucu ada berapa, itu yang penting sekali. Sekarang penerus itu penting sekali di dalam budaya itu, tapi kita tidak menyadari bahwa ternyata itu juga punya kepentingan, punya nilai-nilai ekonomi juga. Kalau kita ya tidak punya anak dan lain sebagainya, bagaimana menggantikan orang-orang yang sudah tua, yang harus pensiun, yang sudah tidak mampu lagi dan harus disantuni. Jadi ini ya alam itu kan begitu. Ada apa semacam ya hierarki penggantian lah. Yang satu habis satu, tim satu lagi. Habis satu, mesti ada keseimbangan. Segalanya itu mesti ada keseimbangan, seperti dunia ini mempunyai keseimbangan. Jadi manusia juga barangkali harus juga punya keseimbangan. Karena dikatakan Tiongkok saja misalnya, tahun lalu itu jumlah penduduknya menciut. Pertama kali menciut. Sejak tahun 1961 ketika Mao Zedong melancarkan revolusi budaya yang disebutnya sebagai Cultural Revolution, revolusi budaya dengan pengawal merah, garda merah, dan lain sebagainya. Itu jutaan orang yang mati kelaparan karena dia juga seakan-akan ingin mencampuri urusan yang seharusnya diserahkan kepada alam. Itu dilakukan oleh Mao Zedong pada waktu itu. Tapi karena kehebatan Mao Zedong telah memerdekakan Tiongkok ya dan menjadikan Tiongkok sebagai sebuah negara komunis, mengalahkan Kuomintang di bawah Chiang Kai-shek yang kemudian lari ke Taiwan dan lain sebagainya, seakan-akan mereka memaafkan Mao Zedong. Tapi kalau kita ingatkan kepada mereka memang merasa sangat sedih bahwa itu telah terjadi, tapi mereka tidak bisa berbuat sesuatu apa karena ya sudah, yang sudahlah. Jadi bukan hanya sekarang ini sudah ada contoh-contoh yang terjadi di masa lalu yang harus diawasi, yang harus diwaspadai sebenarnya. Karena kita melihat bahwa di dalam hidup seorang perempuan itu, dalam hal ini peranan perempuan, seorang ibu, dalam hidup seorang perempuan itu bisa punya 2,1 anak. Itu rata-rata 2,1, tidak mungkin ya, tapi itu secara agregat ya, secara statistik 2,1. Nah, di Amerika terpaksa juga Amerika itu mendatangkan migran-migran, tidak dengan cara mereka datang berbondong-bondong dari selatan, dari Meksiko, dari Venezuela, dari Kolombia, dan tidak secara begitu, tetapi secara tertib dan secara teratur. Ini juga yang dilakukan oleh Australia. Mereka yang datang dengan perahu reot, ya itu ditolak, tidak boleh masuk ke Australia dan sampai kapanpun tidak akan memperoleh izin untuk tinggal di Australia. Harus melalui pintu yang benar, itu baru diterima. Tapi ini tidak memungkiri kenyataan bahwa Australia juga memerlukan tenaga-tenaga migran, tenaga-tenaga pendatang, terutama mereka yang punya keahlian. Jadi, walaupun di Australia ini anjurannya sebenarnya pernah seorang Menko Ekonomi Australia bernama Peter Costello, dia mengatakan, dia mengharapkan kepada rakyat Australia, kalau boleh katanya
tiap-tiap keluarga punya satu anak untuk buah hati pengarang jantung ibunya, satu anak untuk buah hati pengarang jantung ayahnya, satu anak kalau bisa untuk negara lah. Nah, bahkan diberikan insentif. Anak yang lahir, anak ketiga diberikan insentif ribuan dolar kalau lahir. Setelah itu disantuni setiap bulan. Tapi bukan celakanya. Sayangnya, di Australia ini santunan untuk anak itu tidak dimasukkan ke rekening bank ayahnya, tapi dimasukkan ke rekening bank ibunya. Di persoalan lain lagi. Tapi begitulah Australia itu menganggap begitu pentingnya, karena mereka ini adalah tenaga yang akan mengaplus, tenaga yang akan menggantikan tenaga yang kemudian nanti akan pensiun. Jadi diberikan santunan oleh pemerintah. Tapi seperti saya katakan, santunan bulanan itu dimasukkan ke dalam rekening sang ibu, bukan di dalam rekening sang ayah. Nah, Bang, di Indonesia, Bang, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pak Hasto Wardoyo itu mengatakan fenomena child free itu dapat menimbulkan krisis demografi seiring berjalan waktu. Apa iya, Bang, Indonesia sudah dekat dengan krisis demokrasi, Bang? Sedangkan 2 tahun lalu saya mendengarkan justru Indonesia memiliki bonus demografi gitu, Bang. Ya, betul. Tapi kan sudah sejak lama ada perhitungan-perhitungan yang ternyata keliru tentang ini manusia akan kebanyakan manusia, bumi tidak akan sanggup katanya untuk menghidupkan begitu banyak manusia. Tapi ternyata dengan adanya teknologi, dengan adanya kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, semua itu ternyata adalah tidak benar. Tapi juga barangkali harus diperhitungkan tentang misalnya kenapa di Indonesia manusia itu mayoritas berkumpul di Jawa, misalnya di Pulau Jawa, sebagai salah satu pulau yang paling padat penduduknya. Dan ini kan tidak sehat, walaupun ada filosofi yang mengatakan mangan orang mangan asal ngumpul, tapi kan orang ingin hidup lebih bahagia, hidup lebih senang, lebih lapang dan lain sebagainya. Jadi ini juga harus dipertimbangkan. Makanya kita dahulu pernah punya program yang disebutkan transmigrasi. Transmigrasi ke Kalimantan, ke Sumatera, pokoknya ke pulau-pulau di luar Jawa. Dan itu cukup berhasil sebenarnya, cukup berhasil. Sehingga kalau sekarang ini kita tanyakan kepada misalnya seorang profesor di Sumatera Utara, di Medan, bernama Usman Peli, mungkin beliau sudah berpulang karena puluhan tahun. Dia pernah mengatakan bahwa mayoritas penduduk kota Medan, yang notabene adalah ibu kota Sumatera Utara, itu keturunan dari Jawa. Yang dahulu semula disebut Jakon, Jawa Kontra, kemudian Jadel, Jawa Deli, akhirnya Puja Kusuma, Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Nah, ini menunjukkan kemungkinan terjadinya penyebaran seperti itu. Jadi secara demografis, jangan terus-menerus berada di satu tempat yang semakin sempit, tetapi bagaimana misalnya memanfaatkan kelapangan yang ada di pulau-pulau lain, seperti di Kalimantan dan juga di Sumatera. Nah, benar nggak sih, Bang? Efek samping jika konsep child free ini diterapkan ramai-ramai dalam satu negara akan memperburuk perekonomian negara, Bang. Di mana mungkin bisa dibilang ekonomi negara bisa tenggelam dengan salah satunya seperti di negara Asia Timur, Bang. Ya, itu dia. Itu yang kita khawatirkan, terutama dalam budaya kita. Kalau kita bicara tentang Indonesia, di mana umumnya ada semacam anggapan bahwa anak yang telah dibesarkan oleh ibunya kemudian membalas air susu dengan, bisa dikatakan barangkali sebongkal emas, ya. Jadi bukan air susu dengan air tuba, tapi anak yang telah dibesarkan oleh orang tuanya itu nanti setelah dia mampu berdikari dan lain sebagainya, dan dia juga ikut nanti menyantuni orang-orang tuanya. Dan ini kan akhirnya kalau sistem ekonomi seperti ini bisa dipertahankan terus, alangkah indahnya. Alangkah indahnya ini. Dan ini orang-orang agak heran kalau di Australia, di Inggris, di mana kalau mendengar misalnya ada orang Indonesia yang bekerja di Indonesia lalu mengirimkan uang kembali ke Indonesia untuk orang tuanya, mereka agak heran. Lah, kenapa? Nah, itu dia tidak mengetahui bahwa kita ingin membalas segala budi bahasa yang telah dilakukan oleh orang tua kita terhadap diri kita. Ini yang kadang-kadang tidak pernah dipikirkan oleh mereka yang hidup di dalam apa yang disebutkan sebagai keluarga nuklir, artinya hidupnya untuk diri mereka sendiri, tidak memikirkan tentang sanak saudara, terutama orang tua, kedua orang tua. Nah, ini yang menjadi budaya, dan ini adalah budaya yang bagus sekali menurut saya, yang semoga ini bisa terus dipertahankan, paling tidak untuk kita sebagai orang-orang Indonesia. Ya, baik. Bang Nuim, kita jeda dulu, Bang Nuim. Kita lanjutkan ke segmen selanjutnya.
MG listeners, jangan kemana-mana, tetap di MG Radio Network, more than just news. MG listeners, masih di morning session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic MG Radio Network, more than just news. Kita di segmen terakhir dan saya masih tersambung dengan jurnalis senior di Melbourne, Australia, Bang Nuim. Bang Nuim? Iya. Bang Ya. Nuim, ada yang menggelitik Bang Nuim, dan ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya, Bang. Bagaimana fakta tentang child free di negara-negara maju, Bang? Karena temuan data terbaru dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, Jepang memiliki kategori child free tertinggi. Sementara di bawahnya ada Finlandia dengan angka mencapai 20,7%, Austria dan Spanyol masing-masing menempati peringkat ketiga dan keempat. Tanggapannya, Bang? Ya, ini kan jadi mereka mesti belajar dari apa yang terjadi di Jerman. Kalau mereka di Eropa, mereka di Rusia, di Jerman itu sangat kewalahan. Akhirnya mereka terpaksa seperti dikatakan, wah baik hati benar Jerman. Kenapa? Ya dia menerima. Ya, tapi itu bukan hanya perbuatan yang baik hati, tetapi juga karena ada kebutuhan tenaga kerja. Makanya Jerman itu berani menampung begitu banyak pendatang. Sebelumnya setelah Perang Dunia Kedua, misalnya Jerman itu banyak mendatangkan apa yang disebutkan sebagai tenaga kerja tabu dari Turki, kebanyakan dari Turki, dan dibuat persyaratan bahwa mereka ini biar sudah 2-3 angkatan, 3 turunan tidak boleh menjadi warga negara Jerman. Akhirnya karena dikritik di mana-mana, mereka diperbolehkan untuk menjadi warga negara Jerman. Jadi sudah menjadi suatu pengalaman bahwa child free yang diterapkan oleh negara-negara maju pada akhirnya nanti adalah ibarat senjata makan tuan. Ini yang harus diperhatikan. Mungkin untuk negara-negara tertentu di Asia Tenggara masih belum terasa. Tapi akan datang waktunya ketika kita telah menjadi sebuah negara yang betul-betul negara industri dan lain sebagainya. Seperti itu, kita akan merasakan kekurangan apabila memang terjadi suatu fenomena child free yang sangat populer atau menyeluruh. Baik. Hidup memang penuh dengan pilihan, sebab memilih jalan hidup dan mempertahankan kehidupan dengan memiliki keturunan adalah hak asasi manusia. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya. Sama-sama. Salam sehat dan kita bertemu lagi di minggu depan Bang Nuim di hari Selasa, insya Allah. Insya Allah. Ya, baik.